malam bisa ya? Iya, pakai laptop di rumah, komputer. Setelah Isya, misalnya setelah pulang sholat Isya, Atau login, lanjut Mataram penuh, ambil Lombok Tengah, kuotanya Lombok Tengah itu 17 juga penuh. Penuh juga. Iya, Akhirnya penuh. ambil di Lombok Timur. Lombok Timur sisa 2 kuota. Baru Ngambil Lombok di Timur, sana. dapat Lombok Timur. Nah, setiap tahun itu berarti ada bukaan kuota baru atau gimana modelnya? Tergantung kementerian. Secara aturan memang setiap tahun ada formasi pembukaan, tapi Tidak setiap tahun. kalau ada tahun depan sepertinya di Sumbawa aja. Karena Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Mataram sudah terpenuhi di kuota kemarin. Sisa KLU 2 tahun ini. Berarti tidak semua notaris itu juga bisa jadi notaris langsung kan ya? Harus nunggu kuota juga ya? Iya. Berapa lama nunggu kuota? Ya tergantung kementerian. Kalau tergantung Kan kementerian itu buka kuota kuota notaris kalau secara aturan itu atau kebutuhannya itu sekali dalam 2 tahun. Kalau nggak salah. 2 tahun. Ya. 2 kali dalam setahun. 2 kali. Sekali dalam setahun, penyelenggaraannya itu bisa di bulan Maret atau paling akhir di bulan Oktober. Itu dalam aturannya di juknisnya. Di juknisnya. Ya. Nah, tahun ini berturut-turut bukanya terbuka periode pertama sama periode kedua karena periode kedua itu yang lulus CAT dari kementerian. CAT itu apa? Calon. CAT itu yang CAT Computer Assessment Test itu, Assessment Test itu. Kayak PNS. Oh, ada ujiannya juga begitu ya? Ya kan tadi dualisme kepengurusan itu, sehingga kekosongan hukum diambil alih oleh Dirjen Kementerian Hukum. Daripada dualisme terus orang nggak ada kepastian hukum untuk pengangkatan, ya udah kementerian ambil alih. Berarti benar-benar kita ujian ya? Ujian se-Indonesia. Ada yang nggak lulus juga? Hanya bukan nggak ada orang dicari kuota hanya berapa ribu. Ini bukan masalah kuotanya, sebanyak-banyaknya silakan lulus, tapi ambang batas nilainya itu yang yang menentukan. Oh, kalau kita dapat ambang batas nilai itu baru bisa kita Lulus. Ya dapat sertifikat kelulusan dari kementerian. Baru bisa kita daftar kuota. Oh iya, setelah pengangkatan itu kita pakai daftar. Nah, saya alhamdulillah dari semua jenjang ujian itu saya lulus terus. Oh, belajar jangan. Itu yang saya jarang belajar. Oh. Kok bisa lulus gitu ya? Iya, takdirnya kayaknya. Kalau bahasa aneh itu dibilang pintar juga tak pintar lagi. Makanya, setahu saya nggak pintar-pintar apa. Takdirnya makanya. Saya nggak pernah belajar Cuman itu dah belajarnya karena di praktek saya menjalani apa yang saya akan kerjakan. Pro contoh nih, saat ujian esai itu kita nggak tahu soalnya apakah mau buat draft apa. Syukurnya saya di tempat magang memang pernah buat tentang akta CP, pendirian CP. Oh, akta CP ya? Ya, dan hari itu soal saya tentang pendirian akta CP. Oh, akta CP ya? Akta CP. Akta ya, pendirian akta ya. Sasarnya kan akta ya? Akta ya, akta CP. Wah, ini udah saya kerjakan ini. Jadi saya ke dulu kadang-kadang, dan itu diperiksa di pusat kementerian yang menyelenggarakan di Sri Kakanwil, kantor wilayah, bekerja sama BKD. Kuotanya hanya 50 di seluruh di Jakarta yang banyak kuota. Terus kemarin teman-teman Mataram itu asik, kita juga kuotanya 50, paling berapa sih yang memenuhi syarat untuk ikut ujian gitu kan. Santai-santai ternyata jangankan semenit 2 menit, beberapa detik aja kita lengah udah keisi sama orang lain. Kuota itu ya? Kuota itu orang Jawa. Sama Jawa juga buka di sini berarti ya? Di sini malah ikut ujiannya karena di Jawa sudah penuh. Jadi bebas sekali ya? Iya bebas, sama kayak pengangkatan bebas mau di mana-mana aja. Yang masih kata zona C, zona A, zona B itu untuk wilayah perpindahan bukan pengangkatan Jakarta. Terus kalau misalnya kita membuat akta ya, akta CP ya dia, itu secara biaya berapa sih biaya kalau di notaris? Saya narik 3,5 juta. Iya. Oh, mahal ya. Ya kalau antum Berapa realnya kalau aslinya itu berapa? ya rata-rata 4 juta. Rata-rata 4 juta. Ya 4 juta. Apa aja item yang dibayar itu sebenarnya? Yang pasti kita notaris itu bayar biaya voucher ke kementerian. Oh, ada ya? Ya, saya kan misal antum buat CP Ahmad Rizal Kadafi. Ya. Nama antum itu udah dipakai nggak sama orang lain gitu. Kalau belum, saya harus cek dulu di kementerian. Di sistem akun saya. Nah, saya cek ternyata nama Ahmad Rizal Kadafi tidak ada persamaan dengan nama lain. Paling minimal itu 2 suku kata yang tidak boleh sama. 2 yang persamaannya itu paling minimal 2 lah. Kalau masih 1 masih aman. Kalau 2 itu rentan untuk dicek oleh sistem. Nah, kalau ternyata 3-tiganya sama, udah otomatis nggak bisa kepake. Karena sekarang mengajukan nama CP atau yang berbadan hukum itu atau non berbadan hukum tapi terdaftar di kementerian minimal 3 suku kata. Antum cocok jadi CP namanya Ahmad Rizal Kadafi. Kalau saya nggak cocok harus sama 2. Oh gitu ya, karena Iya. sudah suku kata ya? Saya suku 1 Arjan. Arjan. Tambah itu apa? Bisa. Iya.
saya kemarin di paspor tuh nama bapak sama nama kakek. Jadi Arjan Diman Dahiri Diman namanya. Oh gitu. Iya. Arjan Dahiri Diman. Tapi cocok juga sih namanya. Iya, jadi kalau saya buat CV Arjan Dahiri Diman. Dahiri nama Apa? bapak, nama kakek Diman. Di paspor saya kan gitu. Iya iya iya, betul ya. Iya. Berarti Dan nanti cek itu dulu di sistem. Begitu namanya nyocok, tidak ada sama, diajukan, langsung menteri menerima. Setelah menerima pengesahan, setelah pengesahan itu beli voucher. oke. Sebenarnya itu yang 50 juta yang Anda sebut tadi itu itemnya untuk sewa toko gitu ya. Sewa toko sama beli peralatan. Beli peralatan ya. Terus beli bahan. Beli bahan apa itu? Bahan-bahan untuk Ya kayak beli mebeling kayak kursi, terus beli itu tuh apa? Setting AC, terus wifi. Total sekitar 50 ya, 49 kalau dari 50. 49 juta ya. Itu pun masih sederhana saya peralatannya. Terus sekarang ceritanya ini ada proyek tanda tangan lah berarti ya. Alatnya sudah ada. Alhamdulillah ya. Kalau Tinggal ada rezeki nih. Amin, amin, Itu amin. Masya Allah ya, begitu ada anak, rezeki. Amin, Anak ya. kan beda dia nih kan. Saya bilang Beda. kecil kan begitu kan. Iya, gitu. Kalau sewa toko itu 16,5 juta. Kalau semua akta, jadi harus minimal lah ya. Semua akta bulan ini ditandatangani yang sudah saya daftarkan. Dalam sebulan kita bisa dapat harga sewa toko. Oh, dalam sebulan. Dalam sebulan. Itu bersih. Itu iya bersih. Misalnya ini kan yang ngantri saya ada 5 yayasan ini yang sudah saya pesankan nama, menunggu verifikasi dari kementerian. Namanya. Bikin nama yayasannya ya. Iya. Oke, oke. Dia mau buat yayasan nih klien, tapi nama itu harus saya pesan dulu apakah dia udah dipakai atau belum sama orang. Kalau belum dipakai kita ajukan, menunggu 14 hari maksimal keluar. Baru jadi. Bukan keluar verifikasi lolos atau tidaknya nama itu. Lama ya? Iya lama makanya kementeriannya. Kalau CP enak. Sekarang antum buat CP hari ini saya bisa selesaikan, antum tanda tangan, nanti saya upload berkas, SK terdaftar di kementerian sudah bisa keluar. CP apa saya buat itu masalah. Ya misalnya gitu kan. Kalau PT berapa kalau PT? PT 5 juta saya narik. Kalau PT 5 juta Iya. ya. Saya bilang kan saya 7 juta ya. Kalau senior saya rata-rata dia tempat saya magang aja 10 juta dia narik. 10 juta. Tempat saya magang. Mahal juga. 10 juta. Itu ya. Terus Bang Pian kemarin rata-rata ada Lovian. Tahu Lovian? Tahu. Kemarin saya dari kantornya. Minta nasihat. Dia udah maju berarti sekarang. Dia per bulan itu bisa sampai 150 dia tanda tangan akta. Kalau antum rata-rata kan katanya dia rata-rata dia 1,5 juta dia bilang. Kan bervariasi kan, ada CP, ada PT, ada yayasan, ada perjanjian, ada jual beli tanah dan sebagainya. Kan tidak semua sama nilainya. Jadi Kalau jual beli tanah itu gimana modelnya itu? Cuma terikat aja ya, perjanjian aja ya. iya, Perjanjian nanti tergantung transaksinya apa. Kalau antum mau jual beli tanah berdasarkan apa? Jual beli, ya jual beli lah, jual beli berarti akta jual beli. Kalau antum pelepasan hak dari hak bersama keluarga terus mau bagi-bagi, pelepasan hak namanya pelepasan hak bersama. Akta pelepasan hak. Kalau antum punya lahan terus mau hibahkan ke yayasan, berarti bisa pelepasan hak juga. Bisa Dan pelepasan ya hak juga. pelepasan hak dari nama Ahmad Rizal Kadapi sebagai pemilik sertifikat awal dihibahkan ke yayasan. Pelepasan hak bisa. Nanti dibuatin akta hibah. yang disahkan notaris. Aktanya kan bukan di notaris. Akta dibuat di Iya. notaris ya. Tapi sertifikatnya nanti di BPN. Sertifikat Yang hibahnya berkomunikasi sama BPN notaris. notaris. Berarti terima beres ya. Terima beres. Gitu. Kalau misalnya developer itu biasanya berapa biayanya? Kita 1 hektar setengah jual belinya, kemudian sampai dengan pecah sertifikat. Berapa biasanya ditarik sama notaris? Tergantung, kita lihat di sininya dulu. Kalau jual beli misalnya saya pembeli, antum penjual, nanti apa kewajiban-kewajiban yang harus keluar dari penjual dan pembeli kalau dia transaksinya jual beli tanah? Pertama, penjual itu kena PPh DPH 2,5%. penghasilan. Ya, 2,5% dari total transaksi. Anggap nih, antum jual 10 hektar. Nah, Terus antum hitung 10 hektar itu harganya berapa kira-kira? ya 10 miliar lah. Ya 10 miliar. Berarti antum harus bayar 2,5% dari 10 miliar. Saya juta. Ya, itu harus dibayar ke Dispenda. DPH-nya ya. PPh-nya. Saya sebagai pembeli kena 5%. Oh, mahal sekali kita kena ya. Iya, kena 5% dari total 10 miliar dikurangi ada pengurangan NPO BTKP namanya di Dispenda itu. Dikurangi itu berarti nanti saya kena 5%. Penjual nih 5%. 5%. Berarti 500 juta. Setelah dikurangi ya bisa sekisaran itu. Kena
pidana tetap kita kena. Itulah negara ini mengatur. Kalau tulisannya Bang Zul kemarin tuh, ada temannya beli tanah, beli rumah 800 juta. Dia harus bayar PPh 2,5%. Terus BPHTB BPHTB itu apa? 5%. BPHTB Dia itu perolehan hak atas tanah. Perolehan atas tanah. pembelinya yang dapat itu. Itu pembelinya yang bayar. Pembelinya yang bayar ya. Yang dispend, Maksud 5% tadi itu. Iya. Makanya kalau antum transaksi tanah, lebih baik transaksi itu di awal. Yang mana yang dimaksud di awal? Jangan sampai antum transaksi sudah jalan. Siapa ini lagi ya? Assalamualaikum. Oke guys, itu Apa? cerita kita tentang apa namanya profesi notaris ya, dengan berbagai bentuknya. Ikuti saja dulu. Oh, saya bawa kita bicara kuncinya. sambil bincang-bincang sama teman saya ini. Lupa saya lepas kuncinya tadi. Saja. Beli aja. Yuk. Ya. Lagi nyetir ini. Yuk, Assalamualaikum. Masa tinggalin kunci mobil? Kunci mobil masih aja di bawah kayaknya itu. Kadang bisa juga. Anda ada air, terus saya beli air botolan tapi sepaket. Dia mau ambil. Gitu ya. Oke ya, berarti lebih baik kita deal-deal di awal sebelum Ya. transaksi ke notaris. Artinya antara penjual sama pembeli. Iya, contoh gini nih. Oke ya. Antum sekarang beli tanah 10 hektar. Ah, Terus 5 wah aku urus ini selapun nih. Ah. Begitu antum mau buat akta jual beli, apa namanya? Paling nama sertifikat dan pecah nama. Iya. Sebelum itu antum harus bayar PPh sama BPHTB itu dulu. Dispenda. Dispenda. Supaya bisa terbit tadi Sertifikatnya. ya sertifikatnya. Oh, Syaratnya harus itu. Nah, kalau mohon maaf nih, ternyata transaksinya antum udah lama nih. ya. Baru dibalik nama. Baru dia beli nama. Mana mau penjual bayar PPh Oh. 2,5% itu. Betul. Ya uang nih PP yang kelai sih mah bayar dong. Tadi kan lagi balik gue nih. Kalau nggak mau, antum beban 2,5% tambah 5%. Shen, walaupun kantor antum di Lombok Timur, misalnya kalau yang butuh jasa notarisnya di Mataram bisa dia? Bisa. Oh gitu ya. Kan wilayah kerja saya seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, seprovinsi ya. Ya. Yang Tapi penting untuk dia jabatan domisili di notaris. sini. Oh gitu. Kalau PPAT kan wilayah kabupaten kota. Oh begitu. Berarti notaris itu untuk transaksi jual belinya. Ya. Ngurus-ngurus apa namanya? Tanah apa segala macam ya. Ya. Oke. Ini Ya. saya punya tanah ini 2 ada di Mas Bagi sana. Jabatan PPAT itu wilayah kerjanya kabupaten kota. Kalau notaris itu wilayah kerjanya Nusa Tenggara Barat. Provinsi. Itu belum ada sertifikatnya sih. Bisa. Nanti kita tolong urus aja. Oh, siap. Apa jasanya gitu kan? Apa? Jadi sertifikat itu. Belum kita berbicara jasa tadi kan? Iya, Baru belum. bicara PPh sama PPHTB. Oh, lain jasanya. Nah, Jasa berapa biasa? Nah, jasa kalau Transaksi jual kalau beli. kita mau bicara regulasinya atau dalam honorarium itu ada kode etiknya. Kalau transaksi yang maksimal di atas 1 miliar itu maksimal di 1 miliar itu 2,5% honorariumnya. Itu ketentuannya dari total harga. dari total harga 2,5. Tapi kalau transaksinya di atas 1 miliar kayak tadi 10 miliar itu diambil 1%. Minimal ya. Maksimal Ya. Ya. Berarti di bawah itulah ya. ya minimal. Contoh kalau 10 miliar ya berat ya. Ya berarti. Kalau 10 miliar berapa 1%-nya? 10 miliar ya 100 juta. Berarti bayar Berarti 10 juta. ini baik. Yuk 10 miliar kan. 100 juta. 100 juta. Iya. Itu dah honorarium ke notaris Harusnya itu berarti. 100 juta yang antum harus bayar kalau transaksinya. Di luar PPh, BPHTB. Jadi biaya notaris itu sebenarnya ada 3 ya, anggaplah ya. Untuk transaksi jual beli tanah dan segala macam Iya. itu atau apalah gitu ya. Ada pajak penjual, kemudian pajak pembeli yang disebut BPHTB, kemudian ada jasa notaris ya. Iya. Kemudian kalau di bawah 1 miliar itu 2,5% ya. Oke. Kalau 200 juta berapa Pak? Kalau 200 juta Dijual ya. ini 3 kali. Kalau yang berapa sih? Ini kan berat sekali tuh. Ini anunya ini ya. Apa namanya? Mataharinya. Berarti kompleknya ya. Ini pergantian ininya ya. Kalau matahari itu istilahnya apa namanya? Apa istilah kapas koplingnya? Pas kompleknya 2,9 juta. Kalau nggak salah 1,9 dan 2,9. Tinggal saya bonus saja kita. Suzuki itu 1,9 dengan ongkos pasangnya sekitar 24-25 jadinya. Atau di bengkel luar aja nggak apa-apa. Lebih murah.
sempat saya carikan tapi tidak ada stok saat itu. Oh, udah saya dapat di Sahrul. Siapa namanya? Sahrul. Lo yang Lombok Tengah? Ya. Oh ya. Tapi saya nambah juga, jadi jatuhnya 10 juta sebenarnya. Karena sampingnya kecil 8 juta, cuma itu kan budget dari orang tua kan. Ya. Nah terus tidak ada stok kalau yang 7 itu. Nah kalau 8 apa boleh. Yang kedua, atau kirim undangan. Oh, ini kena ada api ini no. Bingung saya. Ini anaknya yang kemarin ini kan saya tidak tahu yang kedua itu udah berapa umur? Baru sebulan. Oh langsung atau minta dia? Iya. Oh sebulan ya. Saya ada yang boyok kok. Sebulan atau berapa? Memang kita ya, kalau kita keep lah ya gitu ya. Ya makanya tidak tahu jadinya kan. Artinya karena kita tidak tahu ya belum kita datang gitu kata saya. Selalu. Ini game lama tapi kok tidak datang nah, gitu kan enak. Terus yang ketiga, begitu antum kirim undangan itu, saya sedang sama tamu dari Malaysia, Perlis, negeri Perlis. Pakcik sama anaknya yang di Putrajaya kerja. Di investasi di sini. Murni datang liburan. Di Sebalut. Kunjungi Dasi ya. Dulu pas saya ke Malaysia ke Perlis nginep di tempatnya beliau. Dan dibawa sampai jalan-jalan ke pinggir Thailand. Oh gitu ya. Ya jadi Dari mana ya kita langsung? kan saya ke sana dulu ke rumahnya. Kita kenal lewat NGO. Oh, Sesama ya. NGO. Ya maksudnya lembaga ambil zakat. Iya, lembaga zakat. Beliau dia lembaga zakat juga. Beliau namanya YAM, Yayasan Amal Malaysia. Oh, YAM itu bisa dikatakan NGO besar di Malaysia karena di semua negeri atau istilah sini semua provinsi ada cabangnya. YAM itu baik di KL, Kuala Lumpur, dan kita kunjungi kemarin yang bisa kita kunjungi di PN, termasuk di unit bisnisnya keren. Maksudnya yayasan itu punya unit bisnis, semua kantor itu punya mobil operasional, punya utang apa. Dan beliau ini menjadi ketua majelis senat. Nah, jadi anggota DPR itu punya majelis penasehatnya. Nah, beliau ini ketua majelis penasehat DPR di negeri Perlis itu. Kan negeri disebut di tanah provinsi. Ya. Terus dia datang ke Dasi. Dia datang kemarin kita fasilitasi nginep di rumah Tafis Dasi dari tanggal 11 sampai tanggal 16 kali. Jadi Bedanya apa sama Dasi sama dia punya lembaga zakat? kalau Malaysia lembaga zakatnya tunggal, BPZ namanya. Pusat Pungutan Zakat. Itu resmi pemerintah. Se-Malaysia. Tidak ada yang swasta ya? Tidak ada. Nah, Ada Basnas lah gitu ya. ya mereka boleh membuat lembaga, tapi tidak boleh membuat lembaga zakat karena hanya BPZ yang diakui. Nah, makanya mereka buat Yayasan Amal Malaysia. Sama menghimpun dana infak, dana kemanusiaan, aksi-aksinya ke Palestina, Pak. Luar biasa itu. Dan luar biasa Bapak ini tak boleh telat sholat. Oh, gitu. Jadi di perjalanan aja begitu dengar azan, Ayo kita stop. ayo itu masjid sholat. Misal ndak rekomendat masjidnya masih ndak ada tempat jeding atau apa, nanti kita geser ke sana dulu. Tapi selalu diingetin, masjid ada. Nah, gitu. Oh di sini pas di sini. Pas di sini, termasuk di situ, setiap waktu sholat ke subuhnya aja kan masjid hanya satu boleh. Iya iya. Masjid rayanya istilahnya sana, Iya, masjid iya. agungnya. Hanya itu yang bisa dipakai. Jamaah 5 waktu dan Jumatan ke sana kita pergi. Udah sembarangan kan bangun masjid kita Malaysia. Subuh masih sepi kita masjid dibangunin di penginapan. Nah kemarin saya diminta kawal full dari jemput ke bandara, terus agenda karena full mereka mau liburan saya bawa ke Malaysia, terus maunya ke Sembalun, saya bawa ke Sembalun, dari Sembalun ke Gili Trawangan balik lagi. Full itu 5 hari sama mereka. Terus hari berikutnya saya ke rumah sakit, Una sakit, nginep di Undram 7 malam di hotel. Iya. Una demam kemarin mau. Dia di rawat inap berarti. Rawat inap 7 malam. 7 malam. Transfusi darah dia, HB-nya turun. HB-nya turun. Kita ada demam berdarah di komplek itu. Indikasinya kemarin begitu kata dokter, ternyata enggak. Memang dia sedang turun HB. Dia turun HB sama trombositnya. Di transfusi kemarin 100 mili. Kenapa bisa begitu? Ya namanya anak-anak kan. Kita nggak tahu juga, dokternya aja bingung. Kok bisa begini kata dokter spesialis anaknya. Yang Jumat pas saya ke Sembalun dia udah demam katanya. Udah turun naik demam. Nggak kerasa, masa jam 12 ini? Dan di setting jamnya. Ini apa? Oh, Kilometer apa? kok lucu ya di situ ya? Iya iya. Pakai sama Kayak gitu dia di splash tuh. ya, kayak Arthur orangnya asyik gitu lucu ya. Kurang lebih. Kita punya ini efek kalau konfliknya kapan konfliknya dan bisa cepat kita ketemu. Lihat deh. Ya lele-lele tadi sampai kan? Ya, sih. Kalau yang Karimun Adum itu kemarin lincah. Orang itu aja sebagai ke Sembalun. Naik dia. Oh, itu yang gendut, ipar gendut, terus
istrinya, terus ibu mertua almarhum itu. Naik juga ya. Sarah di depan, terus orang 3 di belakang. Sarah di belakang 3 sama mertua, terus barang full di batas naik ya. Tergantung perawatan. Makanya ya rutin tadi servis per 3-4 bulan. Ya, 4 bulan ya. Ya. Oh, ini aja udah standar. Pokoknya kalau ganti oli otomatis servis itu di mobil itu. Mobil itu ya. Makanya kemarin begitu saya share, banyak sih yang datang nyoba katanya, tapi kan masih tinggal tunggu harga. Ya udah coba saya. Sekitar berapa bulan yang lalu? Puasa kemarin. Oh, baru kemarin ya. Iya. Sayang sekali ya. Nah begitu saya share ini di grup BTN saya share subuh-subuh, langsung Pak RT nelpon. Pak Kedua, jangan lepas mobil itu. Saya juga. Saya mau itu. Tapi kelasnya masih B. Udah DR, Udah DR, udah SM lagi. satu kali lama berarti. Iya. DR kan doktor, SM sarjana master, udah SM itu. Oh gitu. Tinggal kita cari DR-nya aja itu. Kita belum kuliah. Kalau SM-nya sudah itu. Oh iya, sejarah master ya. Iya SM. Ada aja. 1.700 SM. 1.700. Bukan. Yang B dulu yang 1.700. Makanya B 1.700 kayak ini di Jogik saya sebutkan. Di Jogik. Iya. Kan nomor cakap bagus kan 1.700. Iya. Terus sekarang apa plan? Saparwadi sering dia pakai. Saparwadi. Ekonomi. Tapi kalau ketemu Pernah pemilihan juga orangnya. Orang BMT. Lalu lalang di BMT ngisi acara. saya dia beli mobil. Dia sosok tuh. Ini dia beli BMT. Enggak. Istrinya kan PNS. Oh, istrinya Dia dapat bonus apa kemarin katanya istrinya? Istrinya mau dibeliin mobil karena anak-anak udah 3, terus pas hujan ngantar sekolah, terus ngantar istri. Begitu malamnya deal seharga segitu. Ya udah 75 dah. 85 kasih. Iya, saya tawarin 81 malah. Tapi orang kaget, mahal sekali 75. Serius semua orang yang saya kasih tahu harga segitu kaget. Iya, harusnya itu murah sekali sih. Wah, saya mikirnya murah sekali. Kalau saya bilang standar, dapat harga gitu sudah bagus dia bilang. Iya, bagi tukang jadut dia udah bagus itu kan. Tukang jadut di 85 di 82 gitu kan. Karena ada beberapa minusnya, bodinya mau di repair ulang beberapa sisi yang Di repair ya? oli. Tapi sampai sekarang enggak sih. Itu artinya catatannya. Nah, ada aja sih catatan Kemarin kalau bekas. yang ngecek itu kan kakaknya dari KLU. Dia punya Estilo. Dia bandingin Karimun sama Estilo. Macam-macam Estilonya kan. Dia aja saya. Orang Estilo itu kan mobil lama itu. Makanya dia aja saya gitu kan. Karena dia macam-macam Estilonya. Kalau secara interior paling keren. Tapi tahu nggak dia bilang akhirnya apa? Saya senang lihat Karimun ini katanya. Setelah dia coba ke bypass Bundaran Gerung ini, saya juga ikut. Saya jelaskan kenapa dia begini, oh ini, kenapa begini, oh ini. Nah, saya jelaskan. Begitu pulang, kalau Sapar mau ambil, silakan itu harga aja dia bilang. Kalau saya rekomendasi mobil ini katanya, tidak ada celahnya, maksudnya kalau dulu dia plat B mungkin bekas banjir apa, saya cek semua dia bongkar-bongkar sisinya nggak ada. Seperti ini memang murni bagus, terus mesinnya bagus, tinggal apanya katanya mau diganti itu, Leon AC-nya, pedal AC-nya masih dikit, kita dibuat. Diam aja, namanya orang review kan, pasti ada yang dia minusin biar kita turunin tadi ya aja. Tapi akhirnya saya senang dia bilang, ambil dah mobil ini kalau oke harganya. Tapi ngajian ke menu-menu baru ya. Udah saya mau jual kalau udah di bawah 80. Harga bangki mati sudah. Enak ya, mobilnya enak sih. Nah, dia bilang begitu. Guna gini juga rupa mobilnya. Jadi next mobil ini yang 2 pintu apa 3 pintu apa sepintu? Yang siapa? Yang itu dia mobilnya dulu. Ya, dia itu udah kesumbangan mobil saya itu. Iya, ke kampus UTS, terus ke Baju, program-program dasi itu. Berarti udah kemana-mana. Udah kemana. Makanya ini berapa ini? 127 ya? Iya. Nah itu. Oh ini juga mana nih? Kencang ini. Iya. Lihat dari sini. Saya ambil itu masih 115. Tapi jarang untuk pakai ya? Iya, jarang-jarang. Tidak setiap hari lah. Kalau saya setiap hari jadinya pakai karena bolak-balik stop itu. Iya. Tak kuat. Baru-baru itu bolak-balik kan. Kalau sekarang pada saat ya di Lombok Timur kayak gini sudah gitu. Lalu kita pakai. Ya jauh lah jaraknya gitu kan. Jangan terlalu. Saya nggak terlalu saya mobil soalnya. Berarti itu mobilnya
Zahid itu ya, Agia itu tahun berapa itu Agia itu? 2002 November 2023. November 2023. Keluaran 2023. Berapa dia beli sama Zahid? 165. Mahal sekali. Second. Barunya 200. Barunya 200 Ya. saya lihat tadi baru dia. Iya, betul, dipinjam teman kemarin. Dipinjam teman terus dari ganti. Teman namanya teman. Iya, dari depan sampai Iya. dari depan sampai dengan Gadun berakhir. belakang gitu. Ini kalau dihitung sejuta tiap final itu mungkin 3 juta lah dia bersih-bersih. Iya. Dikasih batur loh itu. Batur sih agak kacau. Teman-temannya dia di online Grab. Tapi sekarang dia udah di Balikpapan. Apa dia tuh? Dari di Balikpapan. Itu dah kalau dia udah agak bosan di apa istilahnya mentok di Lombok ya udah dia ke Balikpapan. Memang dari dulu dia di Balikpapan. Kalau di Balikpapan apa di sana? Travel. Travel ya. Dia punya dulu kan asalnya dia punya mobil di Balikpapan. Dulu taksi dia punya mobil berapa mobilnya di Balikpapan? Dia bawa mobil dari Balikpapan ke Lombok. Dari mobil Lombok dibawa ke Balikpapan gitu. Lewat jalur laut. Bisa travel di sana. Banyak harusnya di sana. Karena Ya. apa namanya? Kerja dari Jawa itu kebetulan. Kayak dulu pas sama ini lagi gencar-gencarnya IKN Ya. Wah, itu kalau balik IKN bawa menteri Dia mau betul gitu. dia pakai Alphard Fortuner Dia sepi kalau di Lombok ini. Karena dari pariwisatanya gitu di sini. ya. Makanya kemarin ini baru 3 minggu dia berangkat setelah kurban kemarin Ya. pokoknya seminggu setelah kurban dia berangkat Dulu mobil yang putih pada saat itu hari dijual mau dijual itu ya. ya. Kemarin Avanza dijual Berarti jual beli mobil juga ya? dia jual beli mobil. Keluarga saya di Lendang Gocek yang mau mobil itu lewat saya aja belinya. Kemarin murah nih, plat B tapi Apa itu? Xenia Xenia. 2016 75 dia dapat. Oh, Tapi plat B udah mati pajaknya 2 tahun. iya lah aja pajak ya. Ya paling 6 juta. Mahal juga. Ya jatuhnya sekitar segitu lah, sekitar 80-an lah. Tapi masih bagus mobilnya. Tapi itu pisan suaminya bisa saya yang beli. Dia dari Mas Bagi. Dia juga ke Mas Bagi. Iya. Ada mobil-mobil lain lagi dah. Nggak ada. Udah itu dah yang terakhir Palaku. Yang Atom Share itu mobil Pak Mued itu kan? Iya. Palaku Etios Palaku. Enak nih Etios, dia bodinya juga teging. Iya kecil ya. Saya kadang-kadang pakai mobil itu kan terakhir saya pakai dalam waktu saya memang setirnya dia ringan. Cuma saya betok di sini aja nih kaki ini. Dia agak ke depan kan terus kalau kita mundurin terlalu jauh dia kalau ini kan. Oh ini tinggi nih ya? Mobilnya enak saya ini. Gitu memang cocoknya begini mobil-mobil begini terus kalau kita masuk gitu kan. Nah kita duduk dulu nah ini. Gitu. Seperti kalau Agia merah itu tak cocok atau? Kita duduk dulu itu kan. Wah pendek sekali. Itu makanya saya aneh. Kalau ini kan nih tinggi nih. Tinggi dia. Kalau Karimun sama kayak ini tinggi. Sama aja kan Ya. ya. Setiga Saya kalau pakai Agia itu salah cara gini duduk. Iya. Sama ininya. Sama dengan Thalia kan, Thalia kantor itu pendek sekali ya, dia headroomnya. Ini kan dekat kan, terus ruang kaki kita di sini lebarnya. Kalau kayak Agia tuh kalau kita keluar udah nunduk terus kaki kita pasti kejepit sama ini setirnya. Karena pendek sekali. Berjalan juga ada itu, dan bisa selonjoran gitu kan. Nah, cocok untuk yang tinggi-tinggi. Ya, kalau saya kan enggak terlalu tinggi. Ya, juga penting sih. Kalau Atom kan atlet soal Bapak pilih. tinggi gitu. Nah, gitu dia modelnya. Kayaknya saya juga pas lihat mobil ini sejauhnya kan rasanya kita tahu kan ya mungkin ada PR gitu kan terkait dengan itu tadi yang saya bilang itu. Tapi kenyamanan kita mati itu kan enaknya. Iya. Udah kita terlalu itu semalu itu gitu aja siapa nyetir itu memang ringan setirnya Masih direktur pamer. bagus. Kalau Ayah Sophia lancar ya. Sedang di posting-postingan atau Ustadz saya banyak ambil itu. Oh iya masih Ustaz Suhandi, Ustaz Askor kan, Iya, Asgor. Ustaz Abdul Rahim. Nah, katanya kemarin saya ketemu Ustaz Abdul Rahim bukan kakak tiga saya aja itu dulu kan. Kata siapa? Abdul Rahim. Ya, dulu yang mana? Ada Abdul Rahim tukang listrik. Oh, tukang listrik. Oke kalau antum saya lihat ini kenal sekali katanya gitu. Karena Sudah biar saya dulu kan. Oke guys itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ternyata